Saat ini kami akan mempresentasikan salah satu kasus terbesar di dunia penelitian. Bagaimana Bingung Season memasukkan data penelitiannya selama 1 dekade. Dengan saya sendiri, Nabila Anastasia dengan NIM 049 dan dua rekan saya, Marsyanda dengan NIM 070 dan Alvin dengan NIM 016. Kasus Bingung Season muncul sebagai salah satu contoh paling mencolok dari pelanggaran integritas akademik dalam riset kimia. Bingung Season adalah seorang mahasiswa doktoral kimia organik di Columbia University, Amerika Serikat pada awal tahun 2000-an. Ia bekerja di bawah bimbingan seorang profesor terkenal di bidang sintesis kimia. Dia mengklaim telah mengembangkan metode untuk mengaktifkan ikatan CH secara selektif, sebuah teknik yang umum digunakan untuk memfungsikan hidrokarbon. Banyak makalah yang ditulis Sezen dan Sames tentang penelitian tersebut, kemudian diterbitkan di Journal of the American Chemical Society. Di atas kertas, ia terlihat sangat produktif, menghasilkan banyak eksperimen, menuliskan data-data menarik, dan bahkan menerbitkan sejumlah artikel ilmiah di jurnal bergengsi. Namun di balik itu semua ada masalah besar. Sebagian besar data yang ia laporkan adalah hasil fabrikasi dan falsifikasi, entah dibuat-buat atau dimanipulasi agar sesuai dengan hipotesis yang ia ajukan. Hal ini dilakukannya berulang kali sepanjang karir akademiknya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nenggulan Marsyanda dengan NIM 1212300. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi, awal kecurigaannya pertama itu muncul ketika peneliti lain mencoba mereplikasi hasil risetnya Sazen, tetapi berulang kali gagal. Nah, dalam sains kegagalan replikasi sering menjadi sinyal adanya masalah. Awalnya tim risetnya mengira mungkin ada perbedaan kondisi eksperimen. Namun, semakin banyak kegagalan yang dilaporkan, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Rumor mulai menyebar di lingkungan akademik dan hal ini mendorong Columbia University untuk meninjau hasil kerja Season lebih dekat. Pada titik ini, kasus tersebut mulai masuk ke radar lembaga federal, yaitu Officer of Research Integrity atau yang biasa disingkat ORI. Selanjutnya, hasil penyelidikan ORI telah melakukan penyelidikan yang panjang. Nah, dokumen-dokumen investigasi menunjukkan bahwa lembaga ini mengumpulkan yang pertama itu ada bukti catatan eksperimennya Season atau biasa disebut laboratorium notebooks. Yang kedua itu ada spektrum NMR yang dipalsukan. Yang ketiga itu terdapat kesaksian kolega dan staf laboratorium. Lalu yang keempat itu ada komunikasi internal universitas. Selanjutnya hasil investigasi. Jadi dalam laporan akhirnya, ORI menyimpulkan bahwa Season memalsukan NMR dengan mengedit spektrum agar cocok dengan klaim penelitian. Ia mengulang pola kecurigaan ini selama lebih dari 10 tahun. Dari hasil investigasi diketahui bahwa terdapat total 6 paper yang diterbitkan oleh profesornya, yang diterbitkan bersama dengan profesornya di Columbia University, yang kemudian ditarik oleh jurnal ilmiah, termasuk beberapa yang terbit di Journal of the American Chemical Society. Lalu penarikan ini dilakukan karena data yang dilaporkan tidak dapat diulang kembali dan terbukti mengandung fabrikasi atau pemalsuan. Dari 6 makalah tersebut, 3 diantaranya serta disertasi doktoralnya menjadi fokus utama investigasi Office of Research Integrity atau disebut ORI, karena ditemukan bukti langsung adanya pemalsuan dan fabrikasi data NMR. Selain menarik artikel-artikel yang bermasalah, ORI juga merinci bahwa terdapat ada 21 pelanggaran dilakukan oleh Season.
Pelanggaran tersebut mencakup fabrikasi, pemalsuan, dan kasus-kasus plagiarisme. Dengan kata lain, Shenzhen bukan hanya sekali atau dua kali melakukan manipulasi, melainkan berulang kali secara sistematis sepanjang karir akademiknya di Columbia. Selanjutnya adalah dampak dari perbuatan Bengu Zezhen. Dampaknya sangat luas. Rekan-rekan mahasiswa lain di laboratorium kehilangan waktu berharga karena berusaha meniru eksperimen yang ternyata tidak pernah valid. Beberapa bahkan sampai menghentikan studi doktoralnya. Reputasi profesor pembimbingnya, Dalibor Smash, ikut tercoreng meskipun tidak ada bukti ia terlibat langsung dalam kecurangan tersebut. Columbia University harus menjalani proses investigasi internal yang panjang menghadapi sorotan internasional. Meskipun demikian, Zezin tetap berpendapat bahwa eksperimennya valid, bahwa peneliti lain dapat memproduksi hasil eksperimen jika mengikuti metode yang tepat. Ia menolak pencabutan makalah oleh Smash dan bersikeras bahwa hasilnya tidak dipalsukan. Zezin kemudian meraih gelar PhD lainnya di bidang biologi molekuler di Universitas Heidelberg di Jerman. Berikut merupakan konsekuensi dari Bengu Zezhen. Pertama adalah eh, penarikan dari artikel. 6 artikel yang telah dibuat oleh Bengu Zezhen yang telah diterbitkan ditarik. Salah satunya termasuk di Journal of the American Chemical Society. Lalu larangan dana penelitian, di mana pemerintah Amerika Serikat selama 5 tahun memberhentikan dana penelitian bagi Bengu Zezhen. Selanjutnya adalah salah satu penipuan terbesar di ORI. Kasus ini menarik perhatian ORI dan menjalani penyelidikan yang sangat panjang. Selanjutnya adalah pencabutan gelar PhD. Columbia University memproses pencabutan gelar PhD yang diperoleh oleh Bengu Zezhen. Berikut merupakan kesimpulan yang diambil dari kasus Bengu Zezhen. Pertama, pelanggaran integritas. Kasus Bengu Zezhen merupakan contoh jelas pelanggaran integritas akademik dalam penelitian. Lalu selanjutnya ada dampak negatifnya. Kecurangan ini merugikan reputasi Zezhen, mengganggu kemajuan rekan-rekannya, dan mencoreng nama institusi. Selanjutnya ada penarikan makalah. 6 makalah ditarik oleh jurnal menunjukkan pentingnya keandalan dalam publikasi ilmiah. Lalu selanjutnya pentingnya pengawasan. Investigasi oleh ORI menekankan perlunya sistem pengawasan yang ketat dalam riset akademik. Lalu selanjutnya ada kesadaran etika. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan etika dalam penelitian untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Sekian presentasi dari kami. Kiranya presentasi dari kami dapat memperluas wawasan kalian terkait kepenulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.